You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tuhan, terima kasih banyak ketika hari ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Semua bukan karena kelayakan kami, tetapi karena penebusan yang Engkau berikan kepada kami melalui karya salib Putra-Mu Yesus Kristus. Kami boleh ditebus, kami boleh didamaikan dengan Allah. Dan hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami mengingat rayakan akan Jumat Agung, kematian Tuhan kami. Tetapi Dia bukan Tuhan yang mati, karena Dia Tuhan yang hidup. Itulah yang menjadi pengharapan kami yang datang beribadah pada pagi hari ini. Mohon Tuhan yang memberkati ketika kami akan membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat memperingati Jumat Agung pada hari ini, kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Dia bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita. Pagi hari ini sama-sama kita akan melihat satu tema terkait dengan pribadi Yesus. Di dalam Injil Yohanes, kita melihat Yesus memperkenalkan dirinya dengan, ada yang berkata 7 perkataan tentang dirinya. Dan salah satunya adalah bagian ini. Akulah gembala yang baik. Jadi ini berbicara tentang Yesus sebagai the good shepherd. Kalau saudara melihat di dalam Injil Yohanes, perkataan tentang Yesus sebagai gembala yang baik muncul di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Mari saudara, sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Mari kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat 10, saudara membaca ayat 11. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-15. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala-serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang bukan hanya membacanya tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang gembala sebagai pemimpin dan domba sebagai yang dipimpin menjadi gambaran yang ada sejak perjanjian lama. Kalimat tentang gembala yang baik bahkan sudah muncul di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-34. Gembala yang jahat versus gembala yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita perlu juga ya satu waktu pelihara domba, saudara ya, untuk menghayati penggembalaan. Karena kan kita biasanya begitu ya, kita bilangnya kalau kami hamba Tuhan dibilangnya gembala. Untung kami nggak manggil hai domba gitu ya. Kalau Bapak Ibu manggil kami gembala, Pak Gem, Bu Gem katanya gitu ya. Tipis antara Pak Gem, gembala atau Pak Gembrot ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena saya pikir satu bagian yang menarik memperhatikan relasi domba dengan gembala. Mungkin kita karena tidak pernah pelihara domba, kita tuh nggak terlalu paham tentang penggembalaan. Saudara kalau memperhatikan sebenarnya hewan yang namanya domba itu adalah hewan yang termasuk paling lemah, tidak punya mekanisme mempertahankan diri, saudara. Ini menarik ya kalau kita pelajari. Jadi ternyata waktu saya cukup lama waktu itu mendalami kedombaan, gitu ya. Waktu saya membaca beberapa bagian buku-buku, waktu itu sedang mengeksposisi Mazmur 23. Saudara, menariknya bahwa ternyata domba itu hewan yang punya, kita mulai sama kekuatannya dulu ya. Domba itu adalah hewan yang kuat. Pertama, kuat apa? Dia kuat makan. Itu kuat juga ya, termasuk ya. Dia kuat makan dan dia kuat berdiri. Jadi ternyata domba itu adalah hewan yang hanya akan berbaring kalau cukup makan. Beda sama anjing ya. Kita karena biasanya melihara anjing ya, anjing dielus-elus dikit-dikit langsung pasrah sempurna dia, saudara ya. Domba tidak begitu. Dia hanya mau berbaring kalau dia cukup makan. Di sisi lain, domba itu juga adalah hewan yang paling peka. Dia peka terhadap suara. Makanya berkali-kali kalau kita membaca, domba itu mengenal suara gembalanya. Tapi dia juga hewan yang sebenarnya satu sisi penakut, saudara. Jadi kalau saudara memperhatikan domba itu, ternyata ini hewan yang rabun. Dia cuma bisa lihat paling jauh 2-3 meter di depannya. Makanya kita menemukan di dalam Alkitab ada ilustrasi tentang domba yang hilang. Ya, jarang kita temukan ilustrasi gembala yang nyasar. GPS-nya nggak benar ya. Jadi domba yang hilang karena ini hewan yang jadi saudara ditambah lagi. Nah ini menarik ya. Domba ini hewan yang bodoh. Ini kombinasi apa ini? Kuat makan, kuat berdiri, rabun, bodoh gitu ya. Dan uniknya dia juga enak. Makanya banyak musuhnya. Serigala, beruang suka makan domba. Jadi domba itu bahkan dikatakan tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Domba itu hewan yang tidak punya mekanisme mempertahankan diri. Semut kecil-kecil gitu, kalau kita main sama dia terancam, semut ngapain? Digigit. Kita nggak pernah tahu ya giginya kayak apa ya. Kita cuma bilang aku digigit semut. Anjing menggonggong, menggigit juga. Kucing cakar. Kambing nanduk. Domba kita nggak punya pengalaman dengan domba ya. Coba saudara lihat sebentar 1 Samuel 17 ya. Tidak ada di slide. Saudara lihat 1 Samuel 17. Buka Alkitab saudara sebentar. Saudara perhatikan 1 Samuel 17
di dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Saya akan coba bacakan bagi kita ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, waktu itu Saul minta dia bertanya, kamu siap gak melawan Goliat itu ya? Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Jadi Daud itu gembala, saudara ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka lihat siapa yang aktif. Aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara perhatikan kalimat-kalimat ini. Siapa yang aktif waktu domba diserang? Gembalanya ya. Coba lihat saudara tadi ya. Apabila datang singa beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu. Dombanya ngapain? Pasrah sempurna. Ya, mungkin domba cuma bilang, om beruang sakit gitu kali ya. Dia gak bisa ngapa-ngapain saudara. Makanya seorang penafsir Alkitab pernah mengatakan begini, saudara jarang atau mungkin tidak menemukan gambar domba dipotret sendiri. Kalau kita di rumah-rumah orang, kita kadang lihat ada harimau, ada fotonya, ada lukisannya, singa, mungkin juga ada yang kuda. Itu banyak ya, orang Tionghoa tuh suka di rumahnya ada gambar kuda ya. Tapi kalau domba jarang ada fotonya sendiri, kecuali Shaun the Sheep ya. Kenapa? Karena domba sendiri itu tanda-tanda akhir zaman saudara ya. Karena itu berarti dia dalam bahaya. Makanya waktu Yesus bilang mereka seperti domba tidak bergembala, apa artinya? Itu cuma satu kata, binasa. Nanti saudara mungkin semoga pengantar saya ini membuat saudara mungkin mau ya pelihara domba di rumah ya, untuk lebih menghayati. Jadi kalau saya bayangkan tadi ya, sudah bodoh, rabun, banyak makan, kuat berdiri, nggak bisa jaga diri sendiri, banyak musuhnya. Kok saya bilang kok kayak saya ya? Ya, saudara saya khotbah, saudara duduk, saya berdiri. Gitu ya. Jadi memang menarik untuk saudara memperhatikan ketika Tuhan berkata, akulah gembalamu dan kamu domba. Apa artinya? Kamu tidak akan pernah bisa hidup dengan kekuatanmu sendiri. Jadi waktu baca Mazmur 23, nanti kalau pulang coba baca ya. Aku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagian pertamanya apa? Ia membaringkan aku. Berarti sudah cukup? Makan. Jadi jangan cuma baca ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba itu saking kuatnya makan, rumputnya gundul. Kalau sudah gundul, maka dia harus pergi lagi, dicarikan ladang yang baru oleh siapa? Gembalanya. Makanya gembala itu tidak dekat dengan hidup keagamaan. Gembala itu pindah karena dombanya selalu butuh makan dan selalu butuh gembala bersama dia. Itu dalam teorinya itu bisa 1 bulan baru kembali ke padang rumput asal. Makanya gembala itu jarang ikut persekutuan doa, jarang ikut kebaktian. Tapi berita Natal datang pertama kali buat mereka. Dan gembala itu dikatakan malam itu bersama dengan domba. Karena domba gak bisa ditinggal saudara. Ini hewan yang terus gembalanya balikin gitu ya. Nah waktu baca Mazmur 23, ia membaringkan aku. Di mana? Di padang rumput yang apa? Berumput hijau. Yang berarti dia sudah cukup makan. Tapi kalaupun dia bangun lagi, dia makan lagi. Karena rumputnya masih hijau. Wah itu kalau baca Mazmur 23 saudara, dan mengerti kedombaan, saudara lebih terharu lagi ya. Makanya ya semoga usul saya diterima ya. Mungkin gereja pelihara domba Pak Gembala ya.
Baik saudara, dan di dalam bacaan kita hari ini, kenapa saya perlu jelaskan latar belakang ini? Kalau kita tuh nggak pernah pelihara domba, jadi kalau kita baca akulah gembala yang baik, kita pikir oh namanya Yesus pasti baik gitu ya. Beberapa konteks berkata pada zaman Yesus pun penggembalaan atau orang jadi gembala itu adalah pekerjaan yang paling rendah dalam strata masyarakat Israel. 3 dari pekerjaan yang paling rendah, salah satunya adalah gembala. Karena mereka dianggap kerja kasar, jarang ikut kegiatan keagamaan, sehingga di pengadilan dicatat kesaksian gembala tidak didengar. Bayangkan kalau saudara mungkin waktu itu lagi lewat terus ketabrak ontak ya, terus saksinya gembala, nggak didengar itu di pengadilan. Karena dianggap tidak berharga. Makanya beberapa penafsir mengatakan Yesus harus memperkenalkan diri, bukan cuma akulah gembala. Karena kalau dibilang akulah gembala, orang langsung bayangnya, oh yang kasar itu ya, oh yang jelek itu ya, oh yang gak didengar kesaksiannya. Yesus harus memperkenalkan dirinya dengan istilah akulah gembala yang baik. Yesus adalah teladan seorang gembala yang baik. Dan 2 kali di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Udah lihat tadi ya, Daud ya. Apa yang dia resikokan ketika dia menolong domba? Ya nyawanya. Karena dia berjuang bertarung dengan beruang, dengan serigala. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan dalam bacaan yang kita sudah sama-sama lihat, sebenarnya ada 2 hal yang sedang dikontraskan di sini. Kontras tentang gembala yang baik dan gembala palsu atau gembala upahan. Dan perhatikan istilah yang dipakai di ayat 10. Gembala palsu atau gembala upahan itu dikatakan adalah pencuri. Saudara, para penafsir Alkitab berkata kemungkinan ini adalah dianggap guru-guru atau imam-imam atau guru-guru pengajar-pengajar Yahudi yang dianggap sebagai pencuri. Kira-kira seperti itu ya, dibandingkan dengan Yesus adalah gembala yang baik, yang bukan menggembalakan domba-dombanya, tetapi justru mengambil dari domba-dombanya. Tapi kalau saya perhatikan, siapa yang paling cocok dengan gambaran gembala palsu ini, gembala upahan ini? Kalau saudara perhatikan, lihat programnya. Apa programnya pencuri ini? 3M saudara. Mencuri, membunuh, membinasakan. Maka siapakah yang seperti itu? Saya pikir di balik semua ini dalangnya adalah si iblis. Si iblislah yang paling tidak suka ketika umat Allah mendapatkan kebahagiaan kehidupan. Sehingga kalau saudara perhatikan, jadi pemimpin yang jahat itu di baliknya itu ada kuasa si iblis, saya yakin itu ya. Jadi kadang kita kalau lihat sesuatu ini bukan sekadar sifat manusia yang mengerikan, tetapi telah menjadi alat si setan. Dan hati-hati, bisa juga di dalam pelayanan jangan-jangan ada gembala-gembala palsu. Karena itu kita harus hati-hati. Kalau kita nonton film sekarang, drama ya, kalau saudara senang drama Korea itu kayaknya banyak banget ajaran sesat di sana ya, yang ujung-ujungnya minta duit, sehingga rela mari bunuh diri sama-sama. Padahal akhirnya minta uang. Pemimpinnya gak ikutan mati ya. Orangnya mati, nanti semua aktenya, semua warisannya, semua surat tanahnya dikasih ke gereja. Tidak demikian kita menghayati penggembalaan. Karena itu dikatakan di 1 Petrus, kita baca sama-sama ya, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1, 2 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Petrus mengingatkan bahaya bahwa si iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Wah, saya waktu membayangkan itu langsung bandingkan sama ini ya, penggembalaan tadi. Jadi kayaknya domba itu punya gembala, tapi gembalanya gembala yang palsu, yang bahkan mungkin lebih jahat dari singa yang akan datang. Tetapi kalau saudara perhatikan, Yesus adalah gembala yang baik. Aku datang. Perhatikan programnya. Kalau tadi programnya si iblis cuma 3M, Yesus programnya cuma 1, saudara. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan bukan hanya mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Gembala yang jahat, gembala yang palsu, gembala upahan. Kalau ada binatang buas datang, dia lari duluan. Kenapa? Aduh, bukan domba saya, ya sudahlah, saya juga takut sama singa, saya juga takut sama beruang. Yang menjadi penting bagi gembala upahan adalah dirinya. Sementara yang penting bagi gembala sejati kita adalah diri saudara dan saya, dombanya. Karena itu kalau kita bandingkan saudara, ini kira-kira perbandingannya. Gembala upahan, semua antek-anteknya si iblis, siapapun namanya ya. Bisa jadi pemimpin, bisa jadi orang di dalam gereja juga, hati-hati. Yang kerjanya ngambil segalanya. Tetapi hari ini kita merenungkan tentang Jumat Agung. Dan perhatikan yang Yesus lakukan. Sebagai gembala yang baik, Ia memberi segalanya. Yang satu mengambil hidup supaya dia hidup. Yang satu memberi hidup supaya orang lain hidup. Bahkan dia rela mati supaya saudara dan saya hidup. Karena itulah kalau kita merenungkan ya, ini generasi GPS saudara ya, posisi itu sangat penting. Maka perhatikan, di mana posisi kita? Di dalam Kristus kah? Atau di dalam dosa? Bayangannya seperti apa? Saudara lihat, di dalam dosa, betapa luar biasa dosa itu membelenggu sifatnya. Sin will enslave you. Rasul Paulus di dalam kitab Roma bahkan mempersonifikasi dosa. Dosa dianggap sebagai seorang tuan yang sedang memperbudak. Makanya dia katakan, kamu hamba dosa. Ada orang yang diperbudak dengan hal-hal seperti ini. Minuman keras. Ada yang bilang, saya bebas kok. Kadang saya mikir gitu ya, kalau saudara merasa bebas melakukan dosa, itu bukan kebebasan, itu keterikatan. Saya ketemu seorang remaja gitu ya, baru mulai belajar ngerokok. Oh ya, kenapa lu ngerokok? Ya kak, soalnya teman-teman saya ngerokok semua. Saya bilang, kalau gitu ganti teman. Cari teman yang gak merokok semua, biar lu yang dianggap aneh kalau ngerokok sendiri ya. Ya soalnya kalau gak ngerokok gak dibilang jantan. Kamu ayam? Saya bilang ini. Terus dia bilang, enggak sih kak, saya mah bebas aja ngerokoknya. Oh bebas. Kalau gitu berhenti ngerokok. Susah kak? Itu gak bebas namanya. Bodoh. Sorry ya, dosa bikin kita goblok. Benar? Ayo coba bilang sama sebelahnya, dosa bikin kita goblok. Ayo bilang. Kita ya, bukan kamu. Jangan kau bilang kamu goblok. Kamu yang memang mau maki-maki dia ya. Dosa tuh bikin kita goblok, benar. Orang rasa hidup gua gak berarti, suntik sana, pakai narkoba. Jadi dosa itu membawa keterikatan, hati-hati saudara. Keterikatan di dalam dosa mengerikan. Dan mungkin juga kita bilang, aduh Pak Pendeta serem amat contohnya. Saya sih gak begitu. Tapi jangan-jangan keterikatan itu ada di dalam keluarga kita. Ada bagian-bagian kehidupan keluarga kita yang mungkin tidak sedang terkait dengan Tuhan. Sebentar ya. Bisa ditolong next dulu. Nah, apakah di dalam keluarga ini yang terjadi? Sehingga juga yang terjadi bukanlah damai sejahtera, tapi terikat di dalam sakit hati, kekerasan.
Dan tidak sedikit keluarga Kristen mengalami hal-hal seperti ini. Ada juga yang mengalami kekerasan fisik, tapi tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan verbal. Ada yang bahkan bilang begini, aduh Pak Pendeta, saya mendingan dipukulin. Saya bilang itu gak mendingan juga Bu ya. Saya lebih mending dipukulin daripada dikatain. Karena dia bilang kalau dipukulin paling 2 minggu juga hilang bekasnya. Tapi kalau dikatain, sekali dikatain, kamu bodoh, kamu dasar anak tidak tahu diri, itu terekam ya. Terus besoknya, maafin papa ya, maafin mama ya. Kemarin di tip X ya nak ya, di tip X ya, kalimat itu gak ada ya. Gak bisa, udah keluar. Mengerikan. Belum lagi sekarang juga ya, di sekolah, di mahasiswa, di siswa banyak bullying. Saya harus katakan ini juga mengerikan saudara ya. Saya ketemu korban bullying yang sampai meninggal dunia. Jadi saya beberapa kali kalau saya khotbah di sekolah, saya bilang, kamu bully orang, kamu mati, kamu bikin dia mati, kau bunuh karakternya. Tapi kan cuma bercanda Pak. Hei, kalau bercanda itu dua-duanya ketawa, bener gak? Ini bercanda ya. Kalau kamu yang ketawa dia nangis, itu bukan bercanda. Tapi itulah realitanya ya. Kita rasa kayaknya gak apa-apa kok. Ya elah gitu aja marah. Sudah emang kamu dibilang apa? Iya, dipanggil nama-nama hewan. Babi. Anak sekarang itu ya, setiap kali satu kalimat belakangnya ada gila anjing, kemarin anjing, gua kemarin anjing. Saya sampai mikir lu anak kebun binatang. Sorry ya, yang ngomong begitu stop ya. Itu gaul, bukan gaul. Kotor mulutmu. Tapi itu kita jadi biasa kan. Kenapa semua orang ngomong begitu? Saya sama istri saya naik angkot gitu, terus ada anak SD itu berempat ya. Di pojok kami di dekat pintu gitu ya. Tiba-tiba ngomong gitu. Gila, guru gua tadi anjing banget. Saya sampai langsung gini. Ini sekolahnya kebun binatang mana? Gurunya anjing. Itu apa dong? Terus kemudian waktu ngomong gitu, ya anjing banget, saya lihat SD ini ya. Istri saya udah lihat saya, dia pegang saya karena saya udah mau kalau anak remaja gue gampar lo. Ya itulah realitanya ya. Kadang-kadang kita menganggap itu biasa. Belum lagi masalah mengampuni ya. Kadang-kadang tidak mudah. Ini terkait dengan banyak hal tadi ya. Tapi juga jangan-jangan yang mengikat kita di dalam dosa itu bukan hal yang buruk. Karena begini, kalau itu tadi merokok, main judi, narkoba, oke lah Pak, itu contoh-contoh yang buruk. Tapi bisa jadi hal-hal yang baik, tapi tidak dipergunakan dengan baik, itu juga mengikat. Ya, contohnya apa? Ini contohnya, ya. Ini HP ya. Dengan HP kita akses hal-hal yang gak benar. HP baik gak? Baik. Kita butuh gitu ya. Tapi gitu, banyak orang punya smartphone tapi gak smart. Belum lagi, apalagi yang baik. Ini contohnya juga ya, belanja tuh baik kan ya. Kita butuh belanja ya. Tapi jangan jadi gila belanja. Akhirnya udah gak bisa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. iPhone baru keinginan atau kebutuhan? Udah pada bingung jawabnya ya. Gue punya iPhone baru nih. Gue Samsungnya baru nih 24. Anak siswa lebih jujur ya. Waktu saya khotbah di siswa di remaja, handphone baru itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan yang dibutuhkan. Saudara, kalau kita butuh, ingat ya, kalau kita butuh beli. Kalau kita butuh semahal apapun beli. Tapi kalau kita tidak butuh, semurah apapun gak perlu beli. Itu kan prinsipnya. Iya dong. Coba. Ya kadang istri saya juga saya ingetin gitu ya. Beli barang nih. Lagi lihat ya, biasa online shop sekarang kan gitu ya. Kan dia hanya sejauh klik ya. Terus waktu lihat, aku beli ini ya. Bener barangnya datang. Saya bilang, kenapa kamu beli itu? Lucu. Beli barang karena lucu. Nanti habis beli, gila. Beli barang karena butuh, bukan karena lucu. Kalau lucu saya udah ada, saya lucu kan gitu ya. Nggak usah dibeli. Saudara, inilah realitanya kan. Kita ditolong sama apa?
kita ditipu sama apa? Sama iklan. Iklan itu kan apa yang kita nggak butuh jadi butuh. Itulah realitanya. Jadi ada hal-hal yang hati-hati. Belanja itu bisa, ini kenapa beli itu? Iya, ini beli 1 dapat 4. Tapi kamu butuh 4? Enggak sih. Tapi nanti gak ada lagi sale-nya. Jadi akhirnya kita beli barang bukan karena kebutuhan. Jadi hati-hati itu ya. Itu masalah belanja loh. Simple, very simple. Siapa yang paling sering datang ke rumah kita sekarang? Tamu utama kita. Paket. Kalau orang gereja datang, Pak Nando datang, tutup pintu. Gak ada. Kalau Nando, paket. Ada. Itu tamu setia kita di rumah ya. Jadi bisa banyak yang mengikat kita ya. Mungkin yang adik-adik mikir, ini mah emak-emak punya urusan. Ini mungkin yang mengikat kamu. Apa buktinya kalau sudah mengikat? Sebenarnya sederhana ya. Kalau kamu tidak tahu lagi hal utama yang harus kamu lakukan, dan ini mengikat kamu, misalnya ya, kamu pelajar, kamu siswa, tugas utamanya belajar, bukan main game. Kecuali kamu gamers, maka tugas utamamu main game, belajar sambilan. Kamu siswa, tugas utamamu belajar, main game sambilan. Demikian juga yang pecinta drakor ya. Hati-hati. Jangan kemudian itu semua mengikat kita. Belum lagi hal-hal seperti ini ya, pornografi. Jadi dosa itu hati-hati saudara. Dosa itu sangat membelenggu. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita berontak secara sadar kepada Allah. Terjadinya pelan-pelan sehingga kita seringkali tidak menyadari dampaknya yang menghancurkan. Saudara, di dalam dosa kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita kehilangan kemampuan berpikir sehat. Coba, saudara mau jadi Tuhan gak? Coba bayangkan gimana jadi Tuhan ya. Kita sebentar bayangin ya. Tuhan punya umat banyak. Terus umatnya doa gini. Tuhan, berikan aku kesehatan. Tapi rokok jalan terus. Gimana jadi Tuhan? Udah gak ada kemampuan berpikir sehat. Kemampuan berkata jujur, kemampuan memberi, kemampuan mengasihi, kemampuan hidup kudus. Tidak heran dikatakan di dalam dosa upahnya adalah maut. Tetapi puji Tuhan, posisi yang satunya di dalam Yesus. Kalau Yesus datang supaya engkau dan saya punya hidup. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup berlimpah-limpah. Hidup yang Yesus berikan bukanlah hidup yang biasa, melainkan hidup yang penuh dan berkelimpahan. Itulah hidup yang sejati, yang hanya bisa saudara dan saya peroleh dari Yesus. Ingat, hidup berlimpah bukan masalah harta. Pendeta John Piper mengingatkan, abundant life is not about having stuff. Bukan masalah banyak benda-benda yang kita miliki, harta benda yang kita miliki. It is about having peace, having joy, and the most important thing, having God. Kita punya damai, kita punya sukacita, dan yang paling penting kita punya Allah dalam hidup kita. Injil Yohanes setiap kali bicara tentang hidup, itu bicara tentang hidup yang kekal. Ini saudara bisa lihat ya, kalau mau studi, memperhatikan in John, di dalam kitab Yohanes, hidup itu terkait dengan hidup kekal. Saudara masih ingat ayat ini? Supaya kita memperoleh hidup kekal. Dan hidup kekal itu bukan nanti. Hidup kekal ini bukanlah sesuatu yang nanti akan dialami pada masa mendatang sesudah mati, tetapi sudah dimulai dari sekarang. Loh, katanya hidup kekal nanti. Bukan nanti. Yesus mengatakan apa? Coba kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Jadi hidup berkelimpahan yang dijanjikan Sang Gembala Agung itu bukan nanti, tetapi waktu saudara dan saya saat ini sudah kenal siapa Yesus. Itulah sebenarnya
kehidupan kekal telah dimulai. Jadi sudah hidup kekal? Sudah. Lalu nanti apa? Nanti penggenapannya secara penuh, karena kita bertemu muka dengan muka langsung dengan Yesus. Nah, sebagai penutup, apa yang Yesus berikan supaya kita alami hidup kekal? Banyak kali kita cuma baca ayat 10, kita lupa ayat 10 harus ditempel sama ayat 11. Untuk memberikan saudara hidup berkelimpahan ayat 10, Yesus memberikan nyawanya ayat 11. Sayangnya memang kalau saudara baca di Alkitab cetak, itu paragrafnya baru. Jadi di Alkitab cetak itu paragrafnya ke bawah. Jadi kadang-kadang kita berhenti di ayat 10. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Terus gimana caranya hidup berkelimpahan itu aku alami? Harusnya disambung dengan 11-nya. Waktu Yesus berkata, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jumat Agung kita sering melihat gambar-gambar seperti ini. Inilah yang Yesus lakukan. Kasih yang terbesar dia berikan. Injil Yohanes menulis, tidak ada kasih, ini kalimat Yesus ya, yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, setelah mendengar semua ini, apa aplikasi yang saudara dan saya bisa bawa pulang? Saya mengajak kita sama-sama untuk melihat prinsip yang luar biasa. Untuk saudara dan saya hidup, Yesus bersedia mati. Kalimat yang dituliskan di dalam Yohanes 12 ayat 24. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan... Yesus berkata kalimat ini. Dia mati supaya orang lain boleh mengalami kehidupan. Inilah kematian yang menghidupkan. Jangan pernah berharap hidup saudara dan saya berbuah jika saudara dan saya tidak rela dan tidak siap untuk jadi benih yang mati. Hari ini kita yang sudah mengalami pengampunan, kasih karunia, keselamatan, hidup kekal dalam Yesus, dipanggil juga untuk hadir di dalam dunia, memberikan hidup kita bagi sesama, memberikan hidup kita supaya orang lain boleh diberkati. Saya tidak tahu kalau saudara merayakan Jumat Agung Paskah, berhentikah pada diri kita? Nama saudara, gereja saudara, setiap kali saya selalu perhatikan ada kalimat ini ya. Di Taman Sari juga ada ya. Kenapa? Saya ke Kebayoran juga ada ayat ini. Mari baca sama-sama ayatnya. 1, 2 ya. Ke seluruh. Tidak ada seluruh bumi dengar Injil tanpa ada yang bersedia pergi dan mati. Apa yang saudara rindu berikan supaya orang lain boleh alami hidup yang kekal? Hari ini kita belajar supaya kita hidup berkelimpahan. Yesus memberikan nyawanya. Dan di saat ini, apakah saudara bersedia memberikan hidup saudara? Tentu gereja gak minta kita mati ya. Kadang-kadang gereja cuma minta, mau gak jadi majelis? Mau gak jadi aktivis? Mau gak jadi pengurus? Mau gak jadi tim? Maukah kita bersama-sama memberi diri supaya seluruh bumi boleh dengar Injilnya? Di manakah ujung bumi kita? Karena Yesus katakan sampai ke ujung bumi. Seorang penafsir Alkitab mengatakan, di mana kakimu berdiri, di situ ujung bumimu. Tapi jangan pernah mimpi orang lain dengar Injil kalau tidak ada orang yang siap bayar harga
sehingga orang lain boleh mengenal Yesus. Selamat memperingati Jumat Agung. Ingatlah kematiannya membawa hidup. Dan bersediakah saudara juga menyerahkan seluruh hidup saudara, bahkan mati, supaya orang lain memperoleh hidup. Inilah prinsip gembala yang baik. Amin.